Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ya. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Ya. Ya, setiap mereka direzekikan darinya berupa buah-buahan sebagai rezeki, maka mereka akan mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qablu, inilah yang kami direzekikan sebelumnya. Ai qablahu fil jannah, artinya sebelumnya di dalam surga. Litasyabuhi simariha biqarinatin, ya, litasyabuhi simariha, karena serupa buahnya, biqarinatin, dengan satu tanda. Oke. Coba Ahmad Syauqi. Ya. Ya. Sampai mana tadi itu ya? Wa litasyabuhi, ya. Qablahu fil jannah, sebelumnya di dalam surga, ya. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Kami direzekikan sebelumnya. Litasyabuhi simariha, karena sama buahnya, ya, buah yang dia makan pada saat dia mengucapkan ini dan yang sebelumnya. Nah, bentuk kesamaannya itu biqarinatin, karena ada tanda, ya, misalnya warnanya, bentuknya seperti buah yang sebelumnya mereka makan. Maka pada saat itu dia mengatakan inilah yang direzekikan kami sebelumnya. Terus wautu, ya, birizki, ya, wa utubihi, dan mereka didatangkan bihi dengannya, artinya diberikan mereka bihi dengannya. Aiji'u birizki, artinya didatangkan mereka birizki dengan rezeki, mutasyabihan, dalam keadaan serupa. Yusbihu ba'duhu ba'da, yang serupa sebagiannya dengan sebagian yang lain, launan dari sisi warnanya, wa yakhtalifu ta'man, dan berbeda rasanya. Warna serupa tetapi kemudian rasa yang berbeda. Kenapa Allah menganugerahkan mereka bentuk buah-buahan yang rasanya berbeda dengan yang sebelumnya? Karena itu tadi. Karena apa, ya, penghuni surga itu diberikan segala kenikmatan yang tidak boleh sama rasanya dengan yang sebelumnya. Jadi semakin ke sini nikmat rasa yang dia makan itu semakin berbeda-beda, ke sini beda lagi, ke sini beda lagi, ke sini seterusnya, tidak akan pernah sama antara satu dengan lain. Karena kalau sama berarti tidak ada bentuk kemegahan, tidak ada bentuk kemewahan, tidak ada bentuk nikmat yang plus di dalam surga. Kalau ini yang kemarin saya makan rasanya sama, ke situ lagi, oh ini buah apel misalnya, toh ini buah apa, sama ini rasanya dengan, tidak, ke situ lain lagi itu rasanya. Cari lagi apel yang lain misalnya, atau durian yang lain, lain lagi rasanya. Begitu terus, saking nikmatnya itu kenikmatan yang ada di dalam surga. Oke. Wa yakhtalifu ta'man, dan berbeda rasanya. Walahum, ya, walahum, dan bagi mereka fiha, padanya, pada surga itu, azwajun, yaitu pasangan-pasangan, minal huri, berupa bidadari. Terus wa ghairiha, dan yang selain daripada bidadari. Memangnya ada yang selain dari bidadari pasangan kita? Pasangan semasa di dunia, yaitu istri kita sendiri. Kalau dia masuk ke dalam surga, maka dia yang tetap akan menjadi pasangan kita, plus ada yang namanya selir, ada yang namanya
bidadari. Jadi para ulama mengatakan bahwa istri kita kelak kalau di dalam surga itu dia yang akan menjadi ratunya bidadari. Kecantikannya itu, keindahannya itu, kemolekannya itu melebihi daripada bidadari. Pun begitu kita tetap diperbolehkan untuk beristimta dengan bidadari tersebut. Bukan cuma istri saja. Tapi para ulama mengatakan begini. Tidak akan pernah terlintas dalam hati kita di dalam surga kelak untuk beralih kepada bidadari kalau ratunya sudah ada. Jadi untuk apa gunanya bidadari? Gunanya bidadari itu adalah sebagai bentuk keindahan atau kemewahan dari seorang yang namanya ratu. Begitu. Jadi semakin cantik itu, semakin indah itu, semakin terpesona kepada seorang ratu kalau ada dayang-dayangnya. Itu fungsinya katanya. Ya, tapi itu perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan enggak, kita bisa istimta dengan istri kita, kita juga bisa istimta dengan bidadari. Walaupun itu tadi ya, sebagian mengatakan enggak, tetap ini istri kita. Nah, bidadari itu hanya sebagai pelengkap saja atau pengindah saja kepada istri-istri kita. Ya, semoga kita semua masuk surga bersama istri kita. Amin. Ya itu pasangan di sini. Nah, wa ghairiha, di dalam kata ghairiha juga itu terindikasi kalau perempuan juga itu yang tidak punya suami dapat pasangan. Cuma kenapa tidak pernah disebutkan bahasa yang selain daripada bahasa bidadari? Kita tinggal pahami sendiri saja bahwa segala khitab yang ada di dalam Al-Quran itu selalunya laki-laki. Apakah kena perempuan? Kena juga. Ya ayyuhalladzina amanu innamal mu'minuna, misalnya ya, al-mu'minuna dan lain sebagainya. Apakah orang mukmin di sini orang mukmin laki-laki? Enggak, maksudnya juga mukmin perempuan di situ. Jadi jangan dibilang ini khususnya untuk perempuan, karena biasanya itu pertanyaan dari jamaah-jamaah perempuan. Ustaz, kenapa itu tidak ada pasangannya perempuan? Selalunya laki-laki saja kalau di dalam surga. Tinggal kita pahami saja bahwa bukan berarti tidak ada pasangan, karena tetap juga ada, walaupun itu bahasanya tidak digambarkan secara langsung dan hanya Allah yang tahu tentang itu. Yang jelasnya ada azwaj. Bahasa Al-Quran di sini azwaj, bukan zaujah, bukan azwaj, pasangan ada juga. Ya terserah kita mau namakan dia apa, bidadara kah atau apakah dan lain sebagainya. Yang jelasnya ada pasangannya itu. Jadi tak perlulah cemburu sama laki-laki. Nah, biasanya perempuan begitu. Nah, tapi kalau ada juga pasangannya laki-laki yang masuk ke dalam surga bersama dia, maka pasangan laki-lakinya itu yang kemudian menjadi rajanya dia juga. Sama Ji. Ya. Mana tadi? Ya, lahum fiha azwajun minal hurri wa ghairiha. Nah, kemudian mutahharatun, yang disucikan, yang bersih sekali, maksudnya itu pasangan kita kelak di hari kemudian. Mutahharatun minal apa? Minal haidi, daripada haid. Di akhirat enggak ada yang begitu. Enggak ada yang namanya haid. Pokoknya kalau mau silahkan. Nah, langsung. Jadi mutahharatun minal haidi itu dibersihkan daripada haid. Enggak pernah haid. Oke. Wa kullu minal haidi wa kulli qadarin, dan setiap qadar yang menjijikkan. Di dalam surga tidak ada bau daki, bau kalepak, bau apa, tidak ada yang begitu qadar, tidak ada ingus, tidak ada tai mata, tai telinga dan lain sebagainya. Pokoknya bidadari itu sangat mempesona dari segala sisi. Semuanya ada pada yang namanya al-hur itu. Oke. Terus ya, wahum fiha, dan mereka di dalam surga itu khalidun, mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Tinggal kita nikmati saja hasil usaha kita atau kesusahan kita atau penderitaan kita selama di dunia dalam menahan hawa nafsu. Di akhirat kelak nanti barulah dilepaskan nafsu itu selepas-lepasnya. Kekal di dalamnya. Pokoknya terserah kita mami. Jadi bersabar saja. Itu intinya. Bersabar saja, sabar saja, karena darul dunia ini adalah darul fana, yaitu tempat yang sedikit. Bahkan dikatakan saking sedikitnya atau saking ringkasnya dunia itu diibaratkan kanaimi, seperti orang yang tertidur. Begitu dia terjaga, berarti akhirat itu. Nah, kita kalau tidur kan kayak sesaat, walaupun mungkin satu malam kita tidur, tapi kalau terbang hidup. Kurang lebih sebenarnya dunia seperti itu. Jadi sebenarnya kita ini tertidur. Dalam suatu riwayat dikatakan begini,
An-nasu niyam, semua manusia itu tertidur. Fa idza matu, dan apabila mereka sudah mati, intabahu, pada saat itulah mereka tersadar. Artinya sadar kalau ternyata selama di dunia ini seakan-akan semasa tidur saja. Pendeknya itu masanya ya. Maksudnya ini di sini adalah tinggal kita saja menyikapi kehidupan dunia ini, kita anggap saja dia kayak waktu sesaat saja, karena di akhirat kelak barulah kita tersadar. Jadi itu yang saya maksud, sabarkan saja apapun yang berlaku terhadap kehidupan kita di dunia ini dalam hal berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, sabarkan saja karena itu hanya sesaat saja. Di akhirat kelak khaliduna fiha, hum fiha khalidun, mereka kekal abadi selama-lamanya. La makisuna abada, mereka menetap selamanya. La yafnauna, mereka tidak akan pernah fana, tidak pernah mati. Wala yakhrujuna, dan bahkan mereka tidak pernah keluar dari dalam surga tersebut. Tidak pernah keluar, hanya pernah keluar untuk membebankan derita orang-orang kafir saja. Oke. Sudah mesti saya ceritakan kemarin ya, masalah penduduk surga itu yang keluar. Tidak ya, itu kurang lebih seperti itu. Jadi dia bisa keluar tapi hanya untuk memberikan beban papagari kepada orang kafir. Pada saat itu mereka berteriak, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa fa inna wajadna ma wa'ada rabbuna haqqa. Apakah kalian sudah temukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian secara benar? Karena sesungguhnya kami telah menemukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami secara benar. Akhirnya sedih, semakin sedih orang-orang kafir, kenapa dia tidak beriman selama di dunia. Oke. Wala yakhrujuna, dan mereka tidak keluar. Terus ya, wa nazala, dan turun ayat raddan, dalam keadaan membantah atau menjawab liqaulil yahudi, bagi perkataannya orang-orang Yahudi, lamma daraballahu al-masala bidzubab, ketika Allah menetapkan suatu perumpamaan dengan seekor lalat. Oke. Ya, fi qaulihi, pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa iyaslubuhumudzubabu syai'a, dan ketika mereka itu diganggu, diusik oleh lalat dengan sesuatu. Wal ankabut, ya, itu ada ayat yang mengatakan wa iyaslubuhumudzubabu syai'a. Oke. Yang kedua, wal ankabuti, dan ketika Allah memberikan suatu perumpamaan dengan laba-laba. Fi qaulihi, pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, kamasalil angkabuti, seperti perumpamaan laba-laba. Nah, apa perkataan daripada orang Yahudi yang terkait dengan kedua ayat ini yang memuat kata ad-dubab dan memuat kata al-ankabut? Mereka mengatakan begini, ma'aroda Allahu bidzikri hadhil asya al-khasisati, apa yang Allah inginkan dengan menyebutkan ini sesuatu yang sangat hina ini? Nah, fa anzalallah, akhirnya Allah turunkanlah jawabannya. Inilah nazala raddan ini. Fa anzalallah, turunkanlah ayat yang berikutnya. Maksudnya apa? Ada ayat yang di dalam Al-Qur'an mengatakan wa iyaslubuhumudzubabu. Di ayat tersebut disebutkan lalat. Satu. Yang kedua, ada ayat yang mengatakan kamasalil angkabut, disebutkan di situ laba-laba. Mendengar ayat itu, orang-orang Yahudi itu mengatakan, ini Al-Qur'an ini kitab suci atau kitab apa ini? Kok disebutkan lalat lah, disebutkan laba-laba lah, disebutkan himar lah, dan lain sebagainya. Ini tak perlu disebut, ini hal-hal khasisah ini yang semut dan lain sebagainya. Tak perlu ada di dalam kitab suci. Nah, itu perkataan mereka ya. Akhirnya turunlah ayat ini. Oke, apa bunyi ayatnya? Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan malu ayyadriba, untuk menetapkan, yaj'ala, untuk menjadikan, masalan, suatu perumpamaan. Terus masalan maf'ulun awal. Masalan itu adalah maf'ul awal dari kata yadriba. Bagus. Nah, amma nakiratan atau nakiratun, ma ini adalah nakirah mausufatun bima ba'daha, yang disifatkan kepada yang setelahnya. Yang setelahnya itu adalah ba'udah. Oke, dia adalah mausuf ya, yang disifatkan kepada ba'udah ya. Terus ya, yang mana dia statusnya ma ini adalah maf'ul sani. Jadi masalah maf'ul awal, ma maf'ul sani, yang mana ma itu adalah mausuf kepada ba'udah. Oke.
Artinya ya, tafsirnya terus ayyu masa atau ayya masalingkana, apa saja perumpamaan adanya, itu maksud dari kata ma. Jadi kalau mau diartikan secara lengkap ya, sesungguhnya Allah tidak malu untuk menetapkan suatu perumpamaan apapun itu perumpamaan. Nah, itu maksudnya ayya masalingkana, apapun perumpamaan adanya. Oke. Itu kalau kita jadikan ma sebagai mausufa. Terus auzaidah, ataukah maknya itu adalah ma zaidah, tambahan saja di situ. Nah, kalau ma zaidah apa fungsinya? Li ta'kidil khissati. Nah, itu dia, untuk menegaskan kehinaan atau keremeh-temehan itu. Untuk menegaskan, untuk menetapkan ini betul-betul remeh, betul-betul hina, itu maksudnya. Nah, fama ba'daha, oke. Adapun yang setelahnya ya, setelah ma ini, kalau dia dijadikan zaidah, apa statusnya? Al-maf'ulus sani, adalah maf'ul sani. Jadi ba'udotannya itu adalah maf'ul sani. Tapi kalau kita jadikan dia bukan zaidah ya, dia kita artikan sebagai mausufah, maka statusnya adalah maf'ul sani, ma itu tersebut. Nah, ba'udatan itu apa tepatnya? Ya bagus. Na'tun, karena ma itu mausufnya, na'tunya ba'udah. Oke. Ya, jadi zaidah terkadang dia secara harfiah itu tidak punya pengaruh, tetapi secara makna dia punya pengaruh. Kalau dia zaidah, pengaruhnya secara makna adalah menegaskan kehinaan itu. Maksudnya apa? Begini, sesungguhnya Allah tidak malu untuk menetapkan suatu perumpamaan pada seekor ba'udahnya nyamuk. Artinya kan tadilah lalat tadi itu lalat, tetapi kemudian Allah rendahkan lagi dari lalat, dia kisahkan lagi, dia tegaskan lagi kehinaannya. Jangankan lalat, nyamuk saja Allah tidak malu untuk menetapkan perumpamaan. Itu maksudnya loh, itu maksudnya, itu kisah, takkidil kisah. Nyamuk saja yang hina, yang lebih kecil daripada lalat, Allah tidak malu untuk menetapkan perumpamaan. Kenapa? Karena semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi, apapun hinanya, apapun bentuknya, pasti ada hikmah. Selesai masalah, pasti ada hikmahnya. Hanya saja ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu, atau ada yang kita tidak tahu nanti baru kita tahu. Yang jelasnya ada. Saya contoh, apa hikmahnya Allah menciptakan nyamuk? Apa hikmahnya Allah menciptakan lalat? Jelas ada hikmahnya. Jadi tak perlulah malu untuk menetapkan perumpamaan seperti itu, karena semua ada artinya. Kan dia kayak tidak ada artinya tadi. Ini orang Yahudi, apa ini lalat, apa ini laba-laba, kan tidak ada artinya, kenapa disebutkan dalam kitab suci? Kan itu maksud mereka. Akhirnya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, pasti ada hikmahnya, dan Allah tidak akan malu untuk menetapkan perumpamaan seperti itu. Hikmah lalat misalnya, hikmah nyamuk dan lain sebagainya. Justru karena nyamuk banyak orang menjadi kaya raya. Dari mana diciptakan itu hits, tahu nggak hits itu? Nama baygon itu, baygon sama macam-macam itu, ada juga yang dipanasi itu, ditempel begitu kemudian panas dan lain sebagainya. Itu kan semua adalah obat nyamuk, pape dan lain sebagainya. Nah, ini semua kan dari mana tiba-tiba orang menjadi kaya? Karena dia karena dia menciptakan suatu obat nyamuk, penangkal nyamuk, karena termotivasi, atau apa istilahnya itu, terdorong, dia tiba-tiba terpikir oleh seekornya nyamuk itu, nyamuk ini menyebabkan malaria dan lain sebagainya. Akhirnya muncullah para ahli-ahli dari sisi penyakit-penyakit yang berkaitan malaria. Ada menjadi doktor, ada jadi profesor dan lain-lain. Ini kan hikmahnya semua ini yang seperti itu. Itu yang bisa ditangkap ya, yang bisa dicerna. Belum hikmah-hikmah yang lain yang belum bisa dicerna dan lain sebagainya. Begitu juga lalat misalnya, laba-laba dan lain sebagainya. Bahkan laba-laba itu, jaring laba-laba itu sekarang penelitian itu atau penemuan itu bisa dijadikan sebagai baju anti peluru. Dari jaring laba-laba itu kan luar biasa itu. Jadi hikmah diciptakannya laba-laba diantaranya adalah itu. Nah, karena penelitian itulah atau ilmuwan yang menemukan itulah, kemudian ada orang-orang orientalis atau musuh Islam yang mencoba untuk melemahkan Al-Quran. Karena adanya penelitian ini,
jaring laba-laba bisa dijadikan baju anti peluru. Kenapa? Apa bentuk pelemahan mereka terhadap Al-Quran terkait dengan penemuan ini? Di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan wa inna ahwanal buyuti la baitil ankabut, sesungguhnya rumah yang paling lemah itu adalah rumahnya laba-laba, adalah jaringnya laba-laba. Ya, secara zahiriah memang seperti itu, jaring laba-laba tak disentil saja atau dikasih begini sudah hancur, kurang lebih seperti itu. Nah, orang-orang musuh Islam ini mengatakan kalau memang Al-Quran benar dalam mengatakan bahwa rumah yang paling lemah adalah jaring laba-laba. Loh, buktinya sekarang jaring laba-laba itu bisa dibuat sebagai kaflar, ya, istilahnya baju anti peluru, ya, istilah ilmiahnya kaflar, bisa dijadikan sebagai kaflar. Nah, bagaimana itu? Al-Quran tidak benar ini. Nah, diserang Al-Quran dari sisi itu, dari penelitian ilmiah itu. Apa jawaban para ulama? Di antaranya kalau saya tidak salah Harun Yahya menjawab tentang itu. Maksud daripada ayat tersebut adalah yang dimaksud lemah itu bukan dari sisi zohiriyah, dari sisi fisik, tetapi yang dimaksud lemah rumahnya itu dari sisi maknawi. Artinya rumah tangga daripada laba-laba itu yang dimaksud lemah. Mengapa dimaksud lemah? Dijawab secara sains juga oleh ulama. Kata mereka, di antara spesies kanibal makhluk Allah Subhanahu wa taala ini adalah laba-laba. Laba-laba betina katanya, wallahu alam, karena kita bukan ahli sains, ya, kita hanya menukil pendapat ulama yang membantah itu. Di antaranya Harun Yahya kalau tidak salah, katanya laba-laba betina itu kalau dia sudah berhubungan badan dengan pejantan, maka dia akan mangsa pejantannya itu sampai mati. Nah, kalau dia sudah bertelur banyak, maka kalau dia kehabisan suplai makanan, maka yang akan dimangsa itu adalah anak-anaknya, dan anak-anaknya akan saling memangsa antara satu dengan yang lain kalau tidak ada makanan. Makanya di setiap jaring laba-laba itu paling yang bertahan itu kira-kira berapa? Pernah kalian melihat satu jaring laba-laba sampai ratusan di situ? Tidak ada. Tapi kenapa biasanya ada? Biasanya tidak ada yang bertahan, pasti satu di laba-laba di situ. Kalaupun ada yang lain, anak-anaknya paling 2-3 saja. Padahal telurnya banyak. Dari kemana? Satu dimangsa, yang kedua saling melarikan diri, keluar semua itu anak-anaknya dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi indikasi kalau rumah tangga yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah rumah tangga secara maknawi. Rumah secara maknawi dalam artian rumah tangganya atau kehidupan laba-laba tersebut. Jadi tenang saja, Allah itu dalam menciptakan makhluknya pasti ada saja hikmahnya. Di sini diantaranya masalah ba'udah, seperti seekor nyamuk misalnya. Terus mufradal ba'ud, ya, ba'udatan itu adalah mufrad dari kata al-ba'ud, ya, al-ba'ud nyamuk. Wa huwa sigarul baqi. Nah, ba'udah itu termasuk yang paling kecilnya al-baqi. Serangga, ya? Nyamuk serangga, ya? Hah? Apa? Kutubusu al-baqi. Tidak, maksud saya spesies itu. Kan ada unggas, ada serangga, apalagi ada kan itu spesies-spesies. Jadi al-baqi itu sejenis spesies yang paling kecil dari sisi serangga. Ya, termasuk kutubusu juga diantaranya adalah sigorul baqi. Ba'udatan bisa juga diartikan sebagai nyamuk, bisa juga diartikan sebagai kutubusu. Oke. Pama dan apa yang di atasnya yang lebih besar daripada nyamuk atau kutubusu itu, akbaru minha, yang lebih besar darinya juga. Allah tidak malu untuk menetapkan perumpamaan seperti itu. Ya, lalatlah misalnya, laba-laba juga dia yang paling besar, belalang agak besar lagi, dan seterusnya. La yatruku bayanahu lima fihi minal hikami. Artinya Allah tidak akan meninggalkan menjelaskan ia. Kenapa? Lima fihi minal hikami, karena apa yang ada padanya berupa hikmah-hikmah. Jadi penyebutan serangga atau sesuatu yang dianggap hina yang tidak perlu disebutkan sebenarnya itu menambah apa? Kehebatan ya Al-Quran lah, menambah kehebatan Al-Quran. Kenapa? Ya, karena begini, Al-Quran mencakup segala, ya bagus segalanya, sedangkan kitab-kitab yang lain tidak mencakup
segalanya. Tidak ada yang disebutkan masalah seperti. Tapi Al-Quran la yatruku bayanahu. Dia tidak meninggalkan menjelaskannya. Artinya Allah akan tetapkan itu. Allah akan jelaskan. Allah akan paparkan di dalam ayat. Kenapa? Karena itu punya hikmah. Itu menandakan bahwa Al-Quran luar biasa. Kan begitu ceritanya. Itu di antara mukjizatnya Al-Quran. Jadi di dalam ayat itu pasti ada kehebatan atau ada keluar biasaan di setiap apa yang Allah paparkan. Oke. Apalagi? Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, ya fa ya'lamuna, maka mereka mengetahui, menyadari annahu, bahwasanya dia ay al-masalah, artinya perumpamaan itu al-haqqu, yaitu benar, as-sabitu, yang pasti, al-waqi'u, yang terjadi, mauqi'ahu, pada tempat terjadinya. Artinya al-waqi'u mauqi'ahu, yang terjadi sesuai dengan tuntutannya. Orang beriman akan menyadari bahwa apa saja yang disebutkan oleh Allah dari perumpamaan itu sesuatu yang pasti dan dia punya tuntutan tersendiri. Itu maksudnya al-waqi'u mauqi'ahu. Seperti misalnya nyamuk, ya ada juga permasalahan masalah nyamuk yang terkait dengan nyamuk, hikmah terkait dengan nyamuk, terkait dengan laba-laba, terkait dengan serangga lain dan lain sebagainya. Itu maksudnya al-waqi'u mauqi'ahu. Oke. Itu al-haqqu mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Terus wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah ya. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna, maka mereka akan berkata, madza aradallahu bihadza masalah, apa yang Allah inginkan terhadap perumpamaan ini? Tidak ada gunanya ini disebutkan. Nah, itu perkataan orang-orang kafir, waliyadzubillah. Oke. Tamyizun, jadi masalah adalah tamyiz. Ya, tamyiz dia bukan maf'ul ya. Aradallahu bihadza masalah. Ya, tamyiz dia ai bihadzal masali, artinya bihadzal masali. Ya, tamyiz dari kata hadza, isyarat itu. Oke. Ya. Oke, wa ma, adapun ma ya, istifhamu ingkarin, istifham mengingkari. Tempatnya adalah mubtada. Jadi yang mana dimaksud? Hah? Yang mana dimaksud? Hah? Madza, ya bagus. Madza aradallahu. Ma itu adalah istifham. Ya. Ingkari, mengingkari, maksudnya istifham ingkari, balik maknanya ya. Kalau diingkari itu. Apa yang Allah inginkan dengan ini perumpamaan? Maksudnya adalah tidak ada yang tujuannya Allah menyebutkan dengan perumpamaan ini. Nah, itu maksudnya ingkari. Bimakna wada, bimakna alladhi. Adapun da-nya itu semakna dengan alladhi. Ya, mausul. Bisilatihi, dengan silahnya, khabruhu adalah khabarnya ma. Jadi ma mubtada, da dengan silahnya adalah khabarnya ma. Oke. Ai artinya lebih jauh lagi, ayu faidatin fihi, apa faedahnya ini? Kenapa ini asap semakin menjadi-jadi? Ya. Ya, mana tadi ini? Tunggu dulu, mana tadi ini hilang. Ya. Ayu faidatin fihi, artinya apa faedahnya ini? Kenapa ini diciptakan oleh Allah? Itu perkataan orang kafir. Qala ta'ala fi jawabihim, maka Allah akan berkata fi jawabihim, dalam menjawab ya perkataan orang kafir yang seperti itu, apa dia? Kasiran. Ya, yudillu, Allah sesatkan bihi dengannya, bihadal masali, artinya dengan ini perumpamaan, kasiran, kebanyakan orang-orang, anil haqqi, daripada kebenaran. Allah sesatkan mereka daripada kebenaran. Kenapa? Likuprihim bihi, karena kafirnya atau ingkarnya mereka terhadapnya. Jadi yang disebutkan di sini ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran, hikmahnya kenapa Allah menyebutkan perumpamaan-perumpamaan seperti itu adalah satu, hikmahnya adalah Allah ingin sesatkan. Itu gunanya, itu faedahnya, itu fungsinya. Allah sesatkan kebanyakan daripada orang-orang. Bentuk kesesatan mereka terkait dengan ayat masal tersebut, likuprihim bi, karena mereka mengingkari. Ya itulah tadi orang kafir. Apa gunanya nih? Oh, berarti nak ingkari itu. Nah, itulah hikmahnya. Apa dia? Allah sesatkan kamu.
Walaupun hikmah-hikmah yang lain seperti yang tadi yang saya katakan itu berkaitan dengan keduniaan dan lain sebagainya, itu juga diantara hikmah daripada hewan-hewan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. Okey. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah berikan hidayah bihi dengannya, dengan perumpamaan tadi, katsiran banyak manusia juga, minal mu'minina daripada orang yang beriman. Bentuk mereka diberikan hidayah karena litasdiqihim bihi, karena mereka membenarkan bihi dengannya. Sudah tadi di atas. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu. Nah, itu kan bentuk tasdik mereka terhadap masal yang ada di dalam Al-Qur'an. Sementara wa amal ladzina kafaru, nah itu tadi, madza aradallahu bihadza masalah, itu bentuk kekufuran mereka. Okey. Terus fasikin wa ma yudillu bihi, dan tidaklah Allah sesatkan dengannya illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik, al kharijina an taatihi, yang keluar, orang-orang yang keluar daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang-orang fasik. Jadi ada yang fasik secara amali, ada yang fasik secara akidah. Ya, bedakan itu. Kalau yang di dalam Al-Qur'an itu rata-rata kalau disebutkan orang fasik identik dengan orang yang fasik secara akidah. Artinya fasik secara akidah itu adalah memang akidahnya muntong yang fasik. Karena kenapa? Fasik itu orang fasik itu takrifnya adalah orang yang tidak malu melakukan perkara dosa. Tidak malu melakukan perkara dosa, itu disebut dengan fasik. Nah, apakah itu hanya berlaku untuk orang kafir? Tidak, ada juga orang Islam yang disebut dengan fasik. Jadi harus dibedakan. Ada fasik akidah, ada fasik amal. Nah, untuk fasik amal itu biasanya orang Islam. Oh, ini orang fasik ini, amalannya begini dan lain sebagainya. Sementara orang kafir disebut orang fasik karena memang akidahnya muntong yang menyalahi. Nah, di sini yang dimaksud al-kharijina, keluar menyalahi daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sama juga innal munafiqina, ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bagus. Sesungguhnya orang munafik itu pada lembah yang paling dalam daripada api neraka. Saya tanya kalian, alamatul munafiqina salah satu. Tanda orang munafik ada 3. 1, idza wa'adaka kadziba, apabila dia berbicara dia berbohong. Okeylah. Idza wa'ada khalafa, apabila dia berjanji dia beringkari. Wa idza tumina khana, apabila dia beramanah maka dia khianati. Itu ciri orang munafik. Apakah setiap orang yang begini di pidarkil asfali minan nar? Orang begini? Karena ada juga itu orang Islam itu bohong, sering berbohong. Ada juga. Tidak, ini disebut dengan nifak secara amali. Sementara pidarkil asfali minan nar itu nifak secara akidah. Nah, itu maksudnya itu. Jadi harus dibedakan. Nah, ini al-fasikin al-kharijina an ta'atihi. Terus ya, alladzina, mereka yang na'tun, ya. Jadi yang diartikan yang, sifat ini alladzina. Yang kuduna ahdallah, mereka orang fasik ini adalah yang kuduna, ya, membatalkan ahdallah, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus ma'ahidahu ilaihim fil kutubi, apa yang telah Allah janjikan ia kepada mereka, ilaihim fil kutubi, di dalam kitab-kitab terdahulu, minal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berupa beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka langgar itu. Itu orang-orang fasik, artinya orang-orang ahlul kitab yang melenceng itu. Oke. Ya. Ya, mimba dimisaki, setelah Allah tetapkan perjanjian tersebut dengan mereka, dan mereka berjanji untuk ikut itu. Tetapi masalahnya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada, ternyata mereka tidak mau beriman. Ya, mimba dimisakihi tauqidihi, ya, penegasannya Allah tegaskan ia alaihim, ke atas mereka. Banyak sekali ayat yang berkenaan tentang itu. Ada juga ayat dalam surah Al-Baqarah di sini belum didapat mungkin, yang mengatakan apa itu, la tansurunnahu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada tuh yang jelasnya la tansurunnahu,
Di dalam kitab-kitab terdahulu itu ada muntung ayat, ada muntung keterangan Allah Subhanahu wa taala kalau nabi akhir zaman yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah keluar, la tu'minunna bihi. Kalian harus beriman kepadanya, wala tansurunnahu, dan kalian harus menolongnya. Itu rata-rata yang dipaparkan oleh Allah pada kitab-kitab terdahulu. Oke. Faktanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dilantik menjadi nabi, hijrah ke Madinah, rata-rata kan Madinah dipenuhi oleh orang-orang ahlul kitab yang pandai membaca kitab. Ternyata mereka kebanyakan itu ingkar, tidak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal itu adalah perjanjian yang sudah Allah tetapkan dengan mereka orang-orang ahlul kitab untuk mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, tapi tidak semuanya begitu ya. Jangan juga bilang ahlul kitab itu orang-orang pembangkang semua, orang-orang Yahudi itu orang-orang keras kepala. Ada sih sebagian daripada ahlul kitab yang juga beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abdullah bin Salam, Ka'bul Ahbar, Salman Al-Farisi. Ini orang-orang yang mahir dalam masalah Alkitab, kitab terdahulu, tapi mereka banyak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waraqah bin Naufal bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dibawa oleh Sayyidatuna Khadijah menghadap kepadanya untuk dimintai pertimbangannya, bagaimana ini karena suami saya ini gemetarang. Itu setelah turunnya surah Al-Mudassir ya. Dalam kisahnya itu, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir, berselimut min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takut istrinya Sayyidatuna Khadijah, ya apa ini? Tapi dia yakin kalau suaminya ini adalah betul-betul orang yang luar biasa, orang yang hebat. Hanya mintai pertimbangan daripada sepupunya Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah. Ke sana dia, apa kata Waraqah? Nah, ini ciri-ciri Nabi akhir zaman. Nah, di situ dia mengungkapkan begini, kata Waraqah bin Naufal, andai aku temukan, dapatkan masa di mana kamu dikeluarkan oleh kaummu dari negerimu, la ansurannaka nasram mu'azzara, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang luar biasa. Kenapa? Karena memang janji Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab terdahulu, kamu harus beriman kepada Muhammad, kamu harus menolongnya. Nah, tapi dia tidak temukan itu. Kan tua mi ceritanya nih, Waraqah tua mi. Jadi ini di awal-awal Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat nabi. Nah, pada saat itu kalau saya temukan nanti kamu diusir oleh kamu, maka aku akan tolong kamu dengan pertolongan yang sangat sengit, yang luar biasa. Tapi masalahnya tidak ada apa karena meninggal lebih dulu, kasihan. Tua mutomi di situ. Dan memang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar ungkapan Waraqah bin Naufal seperti itu, kata Rasulullah, amukhrijiyahum, apakah mereka itu akan mengeluarkan aku? Kata Waraqah bin Naufal, tidak ada seorang nabi sebelum kamu kecuali mereka dimusuhi oleh kaumnya. Nah, itu dia perjanjian Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab terdahulu yang banyak juga dilakukan atau ditunaikan oleh orang-orang yang beriman seperti Waraqah, Abdul Salam dan lain sebagainya, tetapi kebanyakan dari mereka itu ingkar. Ini dia yang dimaksud. Yang kuduna ahadallah, mereka membatalkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala min ba'di misaki wa yaqta'una, terus lahu bihi, dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan bihi dengannya, ayyusola, untuk disambungkan, untuk diteruskan. Apa dia? Minal imani bin nabi, untuk beriman kepada nabi. Dia harus disambung itu keimanan kepada nabi. Jadi bahasa kasarnya begini, ini kitab terdahulu, Taurat, ini Injil, ini Zabur dan lain sebagainya, ini Suhuf Ibrahim dan lain sebagainya, semua ada itu tentang nabi kita. Dan disuruh mereka untuk beriman kepada Rasulullah. Otomatis kemudian ini batal karena tersambung kepada kitab yang sebelumnya. Apa dia harus beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa kitab yang terakhir. Itu maksudnya ayyushola bihi wa yu'maruna ayyushola bihi. Satu. Yang kedua, warrahimi minal imani warrahimi, dan harus menyambung silaturahmi wa ghairi dzalika, dan selainnya daripada itu. Tapi masalahnya orang-orang ini ahlul kitab itu memutuskan silaturahmi antara satu dengan yang lain. Bahkan sesama mereka juga itu saling bertempur. Antara Yahudi Bani Qainuqa dalam sejarahnya dengan Yahudi Bani Nadir itu bertempur, berkelahi antara satu dengan. Padahal silaturahmi itu harus disambung sebenarnya. Oke. Wa'an adapun an adalah badal dari domir bihi. Jadi yu sola, bagus. An yu sola itu adalah jumlahnya itu adalah badal.
kepada domir hi, amarallahu bihi, yang Allah perintahkan dengannya. Apa hi itu? Nah, badalnya ini ayyusola, untuk disambungkan. Oke. Terus ya wa yufsiduna fil ardi, dan mereka merusak-rusak di muka bumi. Ya bil ma'asi, dengan bentuk kemaksiatan. Jadi al-fasad itu makna hakikinya, intinya adalah kemaksiatan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Ada santri berceramah membawakan ini, saya dengar dia mengatakan bahwa penebangan hutan, penebangan pohon, penggundulan hutan, penghapusan penghijauan, pengeboman yang ada di lautan itu merupakan fasad, hasil usaha manusia. Jadi jangan heran kalau Allah turunkan musibah seperti banjir, gempa dan lain sebagainya, karena tidak ada yang menampung air itu kalau turun, karena gundul lain sebagainya. Itu diakibatkan tangan-tangan manusia. Oke lah, itu memang juga diantara tafsir dari kata al-fasad. Tetapi inti dari kata al-fasad itu sesuai yang dipaparkan al-Imam As-Suyuti, yaitu al-ma'asi, kemaksiatan yang merajalela ini fil barri wal bahri, itu karena ya itu dia hasil usaha tangan-tangan manusia. Nah, mereka ini orang-orang al-fasikin ini, yufsiduna fil ardi, mereka merusak-rusak di muka bumi, bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Apalagi wat ta'wiki anil iman, dan tidak mau, enggan ya, ta'wik, tojo-tojo nah bilang orang Bugis ini, anil imani, daripada keimanan, tidak mau beriman. Ulaika, mereka itulah al-mausufuna bima dzukira, yang disifatkan dengan apa yang sudah disebutkan tadi di atas, humul khasiruna, mereka itulah orang-orang yang rugi. Yang sifat yang disebutkan di atas apa dia? Yang kuduna ahadallahi, yaqta'una ma amarallah. Itu maksudnya bima mausufuna bima dzukira. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Oke, terus. Ya, limasirihim, karena perjalanan mereka atau kesudahan mereka, kejadian mereka akhirnya ilan nari, itu kepada neraka. Itu bentuk kerugian yang dikekalkan alaihim, ke atas mereka, kekal di dalam neraka. Oke. Ya. Ya, yang dikekalkan ke atas mereka, artinya kekal di dalam neraka. Terus. Ya. Ya. Kaifa takfuruna, bagaimana kalian kafir, maksudnya bagaimana bisa kalian kafir, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, billahi, terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa qad kuntum amwata, padahal sungguh adanya kalian itu sebelumnya mati. Maksudnya mati di sini adalah mati secara zahiriyah, secara fisik, dalam artian kita kan tidak ada sebelumnya, jadi seperti orang mati, atau kita tidak bergerak sebelumnya karena kita hanya berbentuk sel-sel saja dan semacamnya. Nutfan, ya, mani fil aslabi, di dalam sulbiyah laki-laki, tulang sulbinya laki-laki, aslab itu maksudnya. Nah, fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Pikir itu, kok bisanya kalian kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, padahal dulu kita tidak ada, tiba-tiba kita ada. Jadi siapa yang mengadakan kita? Kan bisa saja, enggak, justru saya terlahir dari perut ibu saya. Bagaimana itu? Enggak, mama, kejadian saya dirasai, mak, kurasai. Pertama itu nagauli kak bapakmu, enggak lama kemudian tiba-tiba tinggal nih, enggak haid kak. Dalam proses, ceritakan secara proses, tiba-tiba besar perut saya dan kamu terlahir. Oh begitu, berarti bukan di Allah pada itu. Kamu begitu ceritanya. Bagaimana itu menjawabnya? Nah, di sini kok bisanya kalian kafir terhadap Allah, padahal dulu kalian itu mati, kemudian Allah hidupkan. Maksudnya dulu kita tidak ada, kemudian kita ada. Seandainya begini, wajar ini pertanyaan, ini bahasa saya. Seandainya begini, saya dulu ceritakan orang tua saya itu duduk di depan bongkahan batu yang datar, bapak saya duduk di situ.
tiba-tiba muncul di atas batu itu. Itu wajar. Kenapa kamu ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala padahal Dia yang menciptakan kamu? Itu wajar, jelas itu Allah itu kalau begitu. Tidak bisa dicerna oleh akal. Itu contoh saja, itu kan jelas tidak bisa dicerna oleh akal. Itu wajar dia mempermasalahkan. Wajar ayat itu mengatakan, kenapa kamu ingkar terhadap Allah padahal Dia yang menciptakan kamu. Nah, ini kan masalahnya kita tidak seperti itu. Kita ada proses. Saya yang ciptakan saya, ya bapak saya dengan ibu saya, kan begitu ceritanya. Nah, bagaimana itu kita mau sambungkan ini dengan pembahasan kini, kewajaran pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ini atau pertanyaan ayat ini terkait dengan masalah kekafiran dan tidak kafir tidaknya seseorang dengan masalah menciptakan setelah kematian. Begitu juga tadi, tetapi sambungkan. Yang ciptaan kamu mamamu, ya sama bapakmu sama mamamu siapa? Oh, yang ciptaannya kakeknya terus nyambung sampai kepada Nabiullah Adam dari mana? Nah itu Nabiullah Adam bukan dari perut dia muntong langsung ada, walaupun melalui proses tanah itu yang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ditiupkan roh tiba-tiba jadi manusia. Nah itu kan jelas kalau yang begitu Allah itu yang ciptakan. Nah, itu maksudnya rentet dia sampai ke atas. Nah barulah nyambung. Kok bisanya kalian kafir padahal nenek moyang kalian Adam itu sebelumnya diciptakan setelah dia mati, setelah dia tidak ada, kemudian fa'ahyakum, Allah hidupkan dia. Kurang lebih seperti itu. Betul itu jawaban, tapi teruskan sampai ke atas, pasti mentok di situ, barulah ditemukan letak kewajarannya ayat ini. Kemudian mengatakan, kok bisanya kalian kafir terhadap Allah padahal kalian sebelumnya mati, fa'ahyakum. Terus ya fa'ahyakum fil arhami, Allah hidupkan kalian di dalam rahim, satu. Kemudian wad dunya, kemudian di dunia binafkhir rohi, dengan cara ditiupkan roh bikum pada kalian. Ini versi ringkasnya. Kalau mau versi panjangnya, kita hidup di azalinya Allah Subhanahu wa taala. Dari azali Allah Subhanahu wa taala kemudian kita beralih kepada sulbiahnya Nabiullah Adam. Dari sulbiahnya Nabiullah Adam kemudian berpindah kepada rahimnya Sayyidatuna Hawa. Dari itu terus, itu prosesnya. Kalau mau diproses lebih jauh. Nah, dari rahim kita hidup pada 3 proses ya. 3 kegelapan itu kalau di dalam ayat. Walladzi khalaqakum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dzulumatin salas. Pada 3 proses itu di dalam. Barulah kemudian kita lahir ke dunia. Ini mimpi dunia. Nah, nanti di dunia barulah kita ke kubur. Sebenarnya begini, ada ungkapan salah seorang ulama yang mengatakan kita sebenarnya tidak mati, tidak ada matinya kita ini. Kita hidup di azali Allah dengan proses-proses seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak mati, cuma innama yantakilu min, kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pindah ke alam, tidak mati di dalam kubur. Pindah ke akhirat, tidak mati juga di akhirat. Nah itu terus jadi proses. Kalau kalian temukan ini, kalian pintar ini dalam meramu ini, proses ini, kalian akan sampai kepada tahap satu kesimpulan bahwa apa yang diajarkan oleh ilmu tarekat itu ada benarnya, ada. Tapi ini ilmu yang agak tinggi ya, agak di atas sedikit. Ini tidak pernah mati sebenarnya. Dan yang tidak pernah mati itu adalah Allah. Tapi jangan juga langsung mengatakan kita adalah Allah, kita bagian daripada Allah. Tidak boleh juga seperti itu. Kecuali ditakwil. Enggak Ustaz, ada orang yang mengaku bahwa dirinya Allah, Syekh Siti Jenar misalnya. Wah, itu lain cerita, mereka ulama besar dan kita harus takwil itu perkataan-perkataan. Ketika ditanya oleh siapa itu wali tanya, ketika ditanya utusan daripada wali siapa itu, coba cari Siti Jenar, panggil dia ke istana, ke keraton, akhirnya diutuslah orang itu. Wali Songo itu yang menyuruh itu, saya lupa itu namanya. Ada yang tahu? Ada? Nah, suruh panggilkan itu Siti Jenar. Akhirnya pergilah utusan tersebut. Ketika sampai di rumahnya ditanya, mana Syekh Siti Jenar? Apa kata dia? Syekh Siti Jenar tidak ada di sini, yang ada di sini Allah. Maksudnya dia. Padahal dia orangnya, yang ada di sini Allah. Salah enggak itu? Nah, jangan juga bilang salah ya. Tapi untuk orang awam jangan paparkan itu untuk orang awam. Begitu juga Al-Khallat yang mengatakan
ma fi jubbati illallah. Tidak ada yang di dalam jubah ini kecuali Allah, maksudnya dirinya. Salah enggak itu? Jangan, ulama besar juga itu yang mengatakan itu. Tapi ungkapan-ungkapan yang seperti itu, tarekat-tarekat yang tingkat tinggi itu kamu sampaikan ke masyarakat, janganlah. Itu membingungkan masyarakat atau bahkan bisa membuat mereka kafir dan lain sebagainya. Nah, itu dia proses peralihan, artinya kita tidak pernah mati sebenarnya pada saat dalam proses alam ini. Oke. Mana tadi ini? Terus? Ya, istifham lit ta'jib. Adapun istifhamnya itu kaifa lit ta'jib, itu untuk keheranan, kebingungan, ta'jub ya. Artinya heran, kok bisanya ya, kalau mau diintonasikan ya. Kok bisanya ya kalian kafir? Nah, itu maksudnya itu ta'jib. Min kufrihim, dari kekafiran mereka atau karena kekafiran mereka. Ma'aqiyamil burhani, bersama adanya atau berdirinya dalil itu. Ya, ada dalil yang jelas. Kok bisanya kita kafir padahal nyata-nyata jelas dalilnya, itu maksudnya itu. Oke. Atau litaubih, ataukah istifhamnya istifham taubih. Taubih itu mencerca, mengejek, merendahkan, itu maksudnya taubih itu. Kaifa takfuruna, kok bisanya kalian kafir? Nah, itu taubih. Tapi kalau kok bisanya ya kalian kafir, itu apa? Ya, itu untuk takjib. Ya, takjub. Kok heran ki, takjub ki. Nah, tapi kalau diintonasikan taubih, kok bisanya kalian kafir? Itu taubih itu kalau begitu. Oke. Terus ya, summa yumitukum, kemudian Allah wafatkan kalian, matikan kalian, inda intihai ajalikum, ketika berakhirnya ajal kalian. Mati-mati. Nah, Allah wafatkan kita pada saat itu. Summa, kemudian yuhyikum, Allah hidupkan kalian lagi bil ba'si, pada hari kebangkitan tersebut. Hidup lagi di pada mahsyar dikumpulkan. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa taala, turja'un, kalian itu dikembalikan. Maksudnya ini turadduna ba'dal ba'si. Ya, kalian akan dikembalikan setelah hari kebangkitan tersebut. Terus pada saat kita kembali kepada Allah, berjumpa di sana, yujazikum, maka Allah akan membalas kalian bi a'malikum, sesuai dengan amal-amalan kalian. Kalau baik maka bagus balasannya, kalau buruk maka buruk pula balasannya. Oke.